Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya dari kelas karyawan Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membuat video tentang sosialisasi terhadap BMT atau Baitul Ma'al wa Tamwil, atau yang sering kita sebut Lembaga Keuangan Syariah Islam atau Koperasi Syariah. Baik, yang pertama itu ada pengertian BMT. BMT mempunyai 3 pengertian. Pengertian yang pertama itu menurut Karnain, bahwasanya BMT itu adalah pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Jadi ini menurut Karnain, BMT itu hanya pengelola masjid atau pengurus masjid. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid tersebut. Kemudian pengertian yang kedua itu menurut Abdul Aziz dan Mariah Ulfa. Ini menurut mereka BMT itu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Jadi kalau menurut Abdul Aziz dan Mariah Ulfa, BMT itu adalah lembaga keuangan mikro yang prinsipnya bagi hasil supaya dapat mengangkat derajat dan martabat kepentingan kaum fakir miskin. Terus pengertian yang ketiga ini BMT secara luas. BMT secara luas apa sih? BMT secara luas adalah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil yang didirikan oleh masyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi BMT dalam arti luas ini lembaga keuangan non-bank, tapi operasinya berdasarkan syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan didirikan di tempat atau daerah atau suatu daerah tertentu. Terus lanjut. Jadi BMT adalah balai usaha mandiri yang isinya bait al-amal wa al-tambil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas. Nah, lanjut. Nah, ini BMT ada memiliki 2 bidang kerja. Yang pertama itu lembaga mal atau baitul mal, dan sebagai lembaga tambil, jadi bisa disebut baitul tambil. Baitul mal itu maksudnya adalah untuk menghimpun zakat atau infak maupun sedekah untuk menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerima secara tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. Nah, yang mana baitul mal ini bersifat nirlaba atau sosial. Jadi dia tidak jika dia meminjamkan modal tanpa memberikan bagi hasil. Nah, sedangkan baitul mal itu artinya apa? Artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham. Menghimpun dana masyarakat, jadi dana masyarakatnya dihimpun yang kira-kira mampu itu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito, kemudian disalurkan sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil. Terus BMT mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Jelas di sini tujuan BMT itu untuk apa?
untuk mengembangkan usaha-usaha yang usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, baik dari pengusaha makro maupun mikro. Terus, nah di sini ada visi dan misi dari BMT, dibentuknya BMT. Visi BMT apa? Mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dalam mengembangkan lembaga keuangan usaha BMT dan Fokusma atau kelompok usaha muamalah. Jadi visi BMT ini mewujudkan kualitas masyarakat, mengembangkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang didirikan di suatu daerah tertentu dengan prinsip selamat, damai, dan sejahtera. Terus yang kedua ada misi, ada visi, ada misi BMT itu mengembangkan Fokusma. Nah, kalau tadi membentuk Fokusma, yang kedua ini mengembangkan, memberikan cara-cara mengembangkan Fokusma itu bagaimana agar berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga apa? Terwujudlah kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Yang ketiga ada tujuan. Nah, tujuan dibentuknya BMT itu mewujudkan kehidupan keluarga masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Jadi tujuannya itu mewujudkan ini. Kalau visi misi, visi itu merencanakan, misi itu mengembangkan, dan tujuan ini mewujudkan. Jadi mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Nah, BMT ini juga bersifat terbuka, independen, berorientasi pada bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Nah, di sini ada peran BMT di masyarakat. Yang pertama itu ada menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Maksudnya ini menjauhkan masyarakat dari praktik riba, ya kan? Riba atau penggandaan uang itu kan, supaya riba itu kan hal-hal yang dilarang oleh syariah, bertentangan dengan syariah. Jadi peran BMT ini menjauhkan masyarakat dari praktek tersebut. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Jadi ada seseorang mempunyai usaha kecil, itu kemudian sama BMT itu dibina dan dibiayai usahanya dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Yang ketiga adalah melepaskan ketergantungan pada rentenir. Nah, ini melepaskan ketergantungan kepada rentenir yang saya jelaskan di awal tadi, menjauhkan dari riba atau penggandaan uang. Ini di sini melepaskan ketergantungan pada rentenir. Nah, BMT ini mempunyai tujuan seperti ini, melepaskan ketergantungan pada rentenir agar apa? Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, terus menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Nah, keadilan masyarakat itu mendapatkan keadilan ekonomi yang merata, yang sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Lanjut. Nah, di sini prinsip BMT didirikan. Yang pertama itu ahsan, mutu hasil kerja yang baik. Itu kalau Arabnya itu thayyiban, terindah.
ahsana ma'alu, itu memuaskan semua pihak dan sesuai nilai-nilai salam tadi. Salam itu apa? Kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Nah, yang kedua ada barokah, yaitu berdaya guna, berhasil, transparan atau keterbukaan, dan bertanggung jawab. Terus tiga itu spiritual communication atau penguatan nilai ruhiyah. Yang keempat ada demokratis, partisipatif, dan inklusif. Yang kelima ada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Nah, keadilan sosial ini adil, terus kesetaraan gender, jadi tidak memandang-mandang gender atau non diskriminatif, tidak ada perbedaan. Terus yang keenam itu ada rumah lingkungan. Yang ketujuh ada keberlanjutan memberdayakan masyarakat. Terus itu ada keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. Jadi itu masyarakat benar-benar diberdayakan, dikembangkan apa yang ada di dalam kemampuan diri seseorang tersebut. Nah, gitu kan. Dengan adanya kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT juga ikut serta dalam kemunculan lembaga keuangan syariah ini. Jadi BMT itu juga penunjang kemajuan lembaga keuangan syariah. Nah, dengan BMT yang memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian, nah, BMT juga mempunyai peran penggerak perekonomian sebagai motor penggerak. Itu motor penggerak, maksudnya motor penggerak itu sebagai alat untuk memajukan perekonomian gitu. Terus di sini ada BMT mempunyai fungsi. Nah, fungsinya itu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya masyarakat. Pengguna dan pengelola menjadi lebih profesional. Salam itu apa tadi? Kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan, dan amanah, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. Jadi BMT itu fungsinya itu meningkatkan kualitas SDM. Jadi pemilik BMT itu, anggota BMT itu harus mempunyai kualitas SDM yang baik dan profesional. Yang kedua itu mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan. Nah, yang tiga itu mengembangkan kesempatan kerja. Jadi ini membuka lowongan kerja baru, kemudian dikembangkan gitu kan. Yang keempat ada mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Kualitas usaha ini ditingkatkan dan dikukuhkan, pasar produk-produk anggota dan juga pasar produk-produk anggota. Nah, 5 itu memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga keuangan ekonomi dan sosial masyarakat banyak. BMT juga mempunyai fungsi memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi. Tidak hanya meningkatkan kualitas SDM saja, tetapi juga meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak. Nah, di sini dalam mendirikan BMT juga ada kendala yang biasanya dihadapi itu yang pertama, akumulasi kebutuhan dan masyarakat belum bisa dipenuhi. Terus meski sudah banyak dikenal di masyarakat, meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Jadi masyarakat itu kurang tahu apa itu BMT, atau menganggap BMT itu keuangan kecil, keuangan yang kurang memadai bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat cenderung lebih
berhubungan dengan rentenir tersebut atau berhubungan dengan bank konvensional. Terus BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat. Nah, mungkin pemikiran masyarakat pun sama kayak gini. BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Masalah yang sama ini misalnya nih, nasabah yang bermasalah. Nasabah yang bermasalah itu tidak hanya di satu tempat, bisa juga di tempat satu, di tempat kedua itu dia juga bermasalah. Jadi kendalanya BMT di situ. Terus BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Jadi ini dalam BMT juga ada persaingan. Di dalam BMT juga ada persaingan terhadap BMT lain. Berlomba-lomba untuk mendapatkan nasabah banyak, tetapi dengan jalan yang sehat, jangan dengan jalan yang curang gitu. Yang kelima, BMT lebih mementingkan menjadi baitul tambil daripada baitul maal, daripada mengoperasikan zakat, infak atau sedekah. Masalahnya banyak di masyarakat yang kurang tahu banyak tentang baitul maal atau infak, sodako dan lain sebagainya gitu. Jadi BMT itu lebih mementingkan baitul tamwil, pendanaan dan pengelolaan dana tuh. Terus lanjut, nah di sini ada dalam operasionalnya menggunakan 3 prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan margin atau keuntungan, dan sistem profit lainnya. Nah, dalam prinsip bagi hasil itu ada 4. Itu ada mudorobah, musyarakah, muzaraah, dan musaqah. Nah, yang kedua itu ada jual beli dengan margin atau keuntungan. Yang pertama adalah murabaah, bai as-salam, bai as-istina. Nah, yang ketiga adalah sistem profit lainnya, sistem keuntungan lainnya. Kegiatan operasi dan menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro hadiah, tabungan mudorobah, deposito investasi mudorobah, tabungan haji, tabungan kurban. BMT suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan awal tahun 90-an. Jadi BMT ini didirikan itu awalnya itu pada tahun 90-an oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi negara yang tidak pada ekonomi kecil atau menengah. Jadi itu ekonomi kecil atau menengah itu dulu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi para aktivis muslim enggan. Jadi dibentuklah suatu BMT atau Baitul Maal wa Tamwil. Terus lanjut, nah di sini ada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu BMT itu bukan lembaga keuangan formal, tetapi sifatnya itu informal atau keuangan syariah non perbankan. Nah nih, tempat pendiriannya BMT sebaiknya berlokasi di tempat yang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pasar yang berkaitan dengan jual beli misalnya. Terus apalagi itu pokoknya yang berkepentingan dengan ekonomi yang bisa jual beli dan lain sebagainya. Nah ini syarat-syarat didirikannya BMT. Nah ini sekurang-kurangnya 20 orang. Jadi BMT itu didirikan minimal 20 orang, minimal, maksimalnya mah tidak terbatas gitu kan.
Yang kedua itu pendirinya tidak boleh ada hubungan kerabat, baik itu vertikal maupun horizontal satu kali. Nah, ini sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT. Jadi BMT itu didirikan itu minimal itu 70% anggota itu berasal dari BMT didirikannya, berasal dari daerah BMT didirikannya. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau dan lebih efektif. Yang keempat ini, pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri. Jadi BMT boleh mengadakan lowongan pekerjaan, boleh menambah anggota yang lain, tetapi tidak boleh ada hubungan kerabat di dalam perekrutan tersebut. Nah, ini untuk modal BMT itu terdiri dari SP atau simpanan pokok, SPK atau simpanan pokok khusus. Nah, kalau SP itu ditentukan besarnya sama untuk semua anggota. Jadi setiap anggota itu simpanan pokoknya itu sama. Itu modal awal BMT. Terus yang kedua, simpanan pokok khusus. Itu simpanan pokok yang diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal. Nah, ini khusus. Nah, ini ada kata khusus. Jadi dikhususkan untuk memperoleh sejumlah modal awal dan memungkinkan BMT untuk melakukan persiapan pendirian dan memulai operasinya. Nah, ini setelah BMT berdiri, maka perlu diperhatikan struktur organisasinya sesuai atau tidak, badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola. Nah, ini para anggota BMT melakukan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela atau sirela. Sirela itu adalah simpanan sukarela untuk menambah dana BMT. Nah, terus lanjut, itu ada yang B, perbedaan BMT dan bank syariah. Nah, di sini nih, perbedaan BMT dan bank syariah. BMT itu bukan bank syariah. Makanya kalau BMT ini lembaga keuangan mikro, tetapi dia bukan bank syariah. Nah, ini perbedaannya itu menurut undang-undang tahun 2000, menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nih yang pertama perbedaannya, status hukum yang dimiliki oleh bank syariah dan BMT, di mana bank syariah sudah berbentuk perseroan, sudah tunduk pada undang-undang perbankan syariah. Kalau BMT itu belum mempunyai undang-undang dan statusnya yang jelas. Tuh, belum jelas juga statusnya jelas, tapi dia belum mempunyai undang-undang yang yang sudah tunduk gitu. Dia belum tunduk pada suatu undang-undang. Statusnya sudah jelas tapi belum mempunyai undang-undang. Nah, sekarang BMT juga bernaung pada perundang-undangan koperasi. Jadi dia belum memiliki undang-undang tetapi bernaung atau berpedoman pada perundang-undangan koperasi yang asasnya kekeluargaan. Modal BMT tidak sebesar modal bank syariah. Salah satu syarat berdirinya bank syariah harus mencapai modal awal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi BMT belum bisa dikatakan bank. Karena apa? Karena modalnya masih kecil. Sedangkan kalau bank syariah sudah modalnya itu sudah mencapai yang ditentukan oleh undang-undang perbankan syariah di situ. Nah, yang ketiga itu ada pangsa pasar BMT lebih kecil daripada bank syariah karena BMT hanya berada di wilayah kabupaten, sedangkan kabupaten atau tersebar di kecamatan. Iya kan, BMT lebih ke masyarakat menengah ke bawah, sedangkan bank syariah lebih ke masyarakat menengah ke atas. Jadi kalau BMT itu bisa dikatakan membantu rakyat
kecil. Nah, membantu rakyat kecil. Yang keempat itu ada pengembangan nisbah. BMT memberikan nisbah yang lebih kecil, sangat kecil, dan tidak membebankan biaya administrasi. Nah kan, pada produk tabungan, melainkan membebankan biaya saat nasabah tutup rekening. Jadi ketika dia menabung, si nasabah ini menabung, dia tidak dikenakan biaya administrasi, tetapi dikenakan biaya saat nasabah itu sudah tutup rekening atau sudah rekeningnya tidak aktif lagi gitu. Yang kelima, pembiayaan. BMT tidak menentukan nisbah bagi hasil. Presentasi nisbah bagi hasil tertentu ditentukan oleh kesepakatan antar BMT dan nasabah. Ini adanya akad antara BMT dan nasabah. Karena BMT tidak tunduk pada peraturan Bank Indonesia atau BI, sehingga BMT leluasa menentukan presentasi nisbah sesuai dengan syariah itu. Nah, ini ada produk-produk dari BMT, ya kan? Ada produk, pengertian produk itu adalah suatu barang yang ditawarkan ke pasar untuk dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi. Itu produk. Produk lending BMT Yaumi Mas. Nih, BMT Yaumi Mas memiliki beberapa produk unggulan. Yang pertama itu Sirela, yang tadi kan simpanan sukarela. Ada Sidik Amal, simpanan pendidikan amanah dan leluasa. Yang ketiga ada Simapan, tabungan simpanan yang terencana. Ada Simwapres, simpanan siswa berprestasi. Nah, yang pertama itu ada Sirela, simpanan sukarela. Simpanan sukarela lancar merupakan simpanan yang disetor dan diambil sewaktu-waktu, namanya juga lancar kan, dapat diambil sewaktu-waktu dan menggunakan akad wadiah yang mana. Tabungan ini biaya administrasi bulanan setelah mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Jadi kalau simpanan sukarela lancar ini dikenakan biaya administrasi bulanan dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Terus sidik amal, apa? Simpanan pendidikan amanah dan leluasa merupakan simpanan pendidikan yang terencana untuk menyiapkan pendidikan putra-putri tercinta. Jadi ini simpanan jangka panjang ini sebenarnya. Untuk apa? Untuk biaya pendidikan anak-anaknya nanti gitu kan. Nah, terus yang ketiga ada Simapan. Kan, tabungan Simapan ini terencana dan diprogramkan dalam jangka waktu terserah nasabah. Jadi nasabah itu bebas kalau Simapan ini kan simpanan yang terencana. Jadi dia dapat mengambil waktunya itu terserah nasabah, mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun, guys. Begitu seterusnya. Nah, yang keempat itu ada Simwapres, simpanan siswa berprestasi. Nah, tabungan yang ini didesain untuk khusus pelajar. Nah, kan pelajar, mahasiswa gitu kan. Tabungan ini mempunyai tujuan agar pelajar mampu berlatih hidup hemat. Jelas di sini namanya juga simpanan tabungan siswa berprestasi. Berarti apa? Hidup hemat, mampu merencanakan anggaran untuk belanjanya sendiri, kemudian dapat dapat menentukan biaya untuk masa depan kan gitu. Yang kelima ada Sisuka, simpanan sukarela berjangka. Tadi ada simpanan sukarela lancar. Yang kelima ini ada simpanan sukarela berjangka, yaitu mendapatkan keuntungan berlipat sesuai dengan prinsip bagi hasil. Nah, yang keenam ada Si Haji, atau tabungan ini mewujudkan niatan hati menuju tanah suci. Ini tabungan berjangka juga ya, tabungan jangka panjang. Untuk apa? Untuk mewujudkan niatan hati menuju ke tanah suci, ke tanah suci, tempat yang istimewa kan. Simpanan ini untuk membantu pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Nah, jadi dalam akadnya dia menggunakan akad wadiah ya domana.
resi kurban. Nah, membantu mempermudah untuk berkurban dia akan di ya, BMT Yaomi Emas hanya dengan mengikuti simpanan kurban ini. Dan BMT Yaomi Emas juga membantu untuk nasabah berkeinginan untuk berkurban, ada juga simpanan kurban. Nah, terus arisan wisata ukhuwah. BMT Yaomi membantu memberikan solusi bagi nasabah yang ingin rekreasi bersama keluarga, yaitu dengan mengikuti program arisan wisata ukhuwah. Nah, di sini ada produk funding atau pembiayaan. Yang pertama mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau penyertaan, dan murabaah atau pembiayaan sistem jual beli. Kan? Yang pertama itu ada mudharabah bagi hasil atau pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari BMT Yaomi Mas. Sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Yang kedua ada musyarakah, penyertaan pembiayaan berupa sebagai modal. Biayanya sebagai modal dan diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili dan menggugurkan hak dan kewajibannya dalam memanajemen usaha tersebut. Yang ketiga adalah murabaah, pembiayaan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran, secara bertahap terhadap pembelian suatu barang atau yang bisa kita sebut dengan mencicil pembelian suatu barang tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan atau yang bisa saya jelaskan mengenai BMT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.